In People, balik lagi bareng gue Amel di Podcil, podcast sambil ngecil. In People, berhubung hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Amel mengundang salah satu narasumber yang luar biasa banget, expert di bidangnya. Beliau ini merupakan seorang paskibraka nasional pada tahun 1985. Waduh, udah 37 tahun yang lalu nih ya. Dan kalian tahu apa yang paling spesial? Beliau ini merupakan pembawa baki di Istana Kepresidenan dan pada waktu itu masih zaman Orde Baru nih. Jadi agak sedikit menegangkan ya, karena zaman-zamannya yang menurut kita itu sangat-sangat krusial. Tapi nanti kita bisa ngulik langsung ke narasumber kita gimana sih ya perjuangannya menjadi seorang paskibraka nasional pada tahun itu. Ya langsung aja, ini dia Tante Feni. Halo Tante. Halo juga Amel. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi kesini nggak ada kendala apa-apa ya? Alhamdulillah aman, lancar jaya. Lancar jaya, cakep. Nah, Tante, ya. Tadi kan aku udah menjelaskan sedikit banyak tentang background ya, pada tahun 1985 itu. Ya. Kalau dulu Tante nih aktifnya menjadi seorang paskibraka nasional nih. Kalau sekarang nih aktifnya nih ngapain nih? Kalau sekarang ini aktifnya apa ya? Ibu rumah tangga. Iya, berumah tangga ya. Ibu rumah tangga sekalian udah jadi oma-oma. Oh, udah jadi oma-oma. Tadi dipanggilnya Gema. Gema. Ya? Gema. Oke. Jadi transformasinya ya dari 85 itu menjadi seorang paskibraka nasional, sekarang menjadi Gema gaul. Cakep. Nah, mungkin nih Tante, In People di rumah ini pada penasaran nih, apa aja sih yang dilewatin seorang paskibraka nasional pada zaman Orde Baru pada waktu itu. Ini luar biasa banget In People. Jadi kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Boleh. Iya. Kita pengen tahu dulu nih, kenapa sih dulu Tante tuh kepengen buat jadi paskibraka gitu? Awalnya ya sebenarnya dibilang kepengen, dulu Tante memang aktif pramuka. Dari kecil tuh udah aktifnya banyak lah pramuka, pokoknya yang berkegiatan suka banget. Gitu. Jadi waktu itu SMA ya, SMA masih kelas 1. Terus udah di sekolah juga aktif, kalau upacara, kalau apa, Tante pasti aktif yang jadi salah satu di dalam upacara itu, apakah yang bawa bendera, apakah yang pengibar, apakah baca doa, apakah apa, pokoknya itu adalah salah satunya kontribusi gitu ya, buat di upacara di hari Senin itu gitu. Nah kebetulan waktu itu udah Agustusan gitu, tadinya Tante nggak tahu, tadinya awalnya sebenarnya sih bukan Tante yang kepilih dari sekolah Tante itu. Oh iya, bukan Tante awalnya. Biasanya kalau ada pemilihan paskibraka kan tiap sekolah itu ya, tiap sekolah. Waktu itu Tante domisili di Medan ya, dipilih. Waktu itu bukan Tante, karena Tante masih baru kelas 1. Kelas 1 berarti baru 2 sekolah bulan baru banget gitu ya, maksudnya masuk ya. Masuk. Tapi si guru yang ngelihat Tante aktif gitu kan, ikut berkegiatan. Tadinya kakak kelas harusnya yang ikut gitu. Jadi pas hari hanya yang harus tes di Medan tuh namanya ada lapangan Merdeka gitu. Lapangan Merdeka. Ya. Si kakak kelas yang harusnya ikut nggak datang. Oh, nggak datang gitu ya. Nggak datang ya. Berhalangan. Terus si bapaknya nunjuk aja langsung, on the spot langsung. Kamu aja ngapain Pak gitu. Tes paskibraka, udah nggak apa-apa. Tes aja Bismillah gitu. Bismillah. Kan. Ya udah, tanpa persiapan apapun gitu loh maksudnya, tapi kalau untuk baris berbaris apapun udah oke lah gitu ya. Jadi udahlah tes langsung ke lapangan situ, diboncengin nih sama Pak gurunya nih, Pak guru yang ngurusin urusan itu gitu kan, diboncengin ke sana. Udah diboncengin, mungkin dia langsung ngekat namanya gitu ya, mungkin kan waktu itu bukan Tante gitu, ngekat nama, udah jadi ganti yang dari sekolah kami ini gitu. Udahlah langsung latihan pertamanya apa gitu ya, baris berbaris kali ya, baris berbaris. Terus baris berbaris langsung sistem gugur gitu. Oh langsung gugur, baris berbaris. Di awal pertama lulus gitu. Lulus, terus si gurunya nungguin Tante. Nungguin. Awal pertama lulus, besok tes lagi gitu. Maksudnya pertama tesnya baris berbaris, yang kedua yang kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kecintaan sama Indonesia air ya, gitu. Terus lulus dari sampai ada puluhan gitu ya. Gugur tinggal berapa, sampai Tante tinggal 3.
Oh, sisir lagi lah bahasanya. Semuanya. Ini jadi tinggal 3. Tinggal 3. Didatengin waktu itu departemennya PDK ya, Dinas Pendidikan dulu ya. Dinas Pedankap. Zaman dulu. Ke situ disuruh dateng. Tante kira tante udah lulus gitu. Ternyata masih ada 3 nih. Oh, masih ada 3 lagi? Ada 3 nih kandidatnya 3 gitu kan. Terus ada 3 nih datang sana. Alhamdulillah nih yang 3 nih udah lulus seleksi gitu. Udah lulus seleksi. Jadi berharap salah satunya. Dan kalau yang 3 ini salah satu lulus, yang 2 akan jadi paskibraka tingkat provinsi. Nah gitu. Ya, terus tante waktu itu nggak berharap banget, ya nggak apa-apa lah. Aku juga persiapannya kemarin juga nggak bener-bener gitu kan, ya provinsi lah gitu. Dilalanya ya udah pulang dulu, nanti dikabarin nih per pos ya, zaman dulu pos ya, nggak ada gini benar-benar nggak ada HP ya, ada HP gitu, pakai pos. Datanglah pos, dinyatakan lulus, tapi tidak dibilang lulus di antara bertiga ini. Oh iya, ya, cuman gitu. Anda dinyatakan lulus. Okay. Tapi kan ambigu ya tante. Ambigu. Tante mikir masih ada pasti di antara 3 mungkin 2 nih. Iya. Mungkin 2 gitu. Terus sampai di sana yang ngetes masih anak muda gitu kan. Kamu mau ngapain gitu? Kayaknya di prank lah ya mungkin ya. Iya. Anak-anak sekarang bilangnya di prank gitu ya. Oh, saya dapat surat, Kak. Oh, begini. Emang udah pasti itu surat? Oh, saya nggak tahu. Kalau memang saya nggak lulus nggak apa-apa, saya balik lagi pulang gitu kan. Maksud tante ya yang to the point aja, kalau memang lulus, kok nggak gitu kan. Terus saya alhamdulillah dinyatakan lulus. Rezekinya ya. Gitu kan. Tante nggak tahu mau bilang apa ya, mau ngomong apa gitu maksudnya. Terus ngelapor ke sekolah pun udah semangat gitu. Masalahnya kan waktu itu bukan tante gitu ya, bukan tante terus. Ada alhamdulillah. Jadi waktu itu di bulan berapa nanti berangkatnya, udahlah langsung lah ngurusin itu, pokoknya hari-hari ke dinas PDK itu. Ngurus. Terus ada audiensi ke mana gitu, audiensi ke bupati, wali kota ya, wali kota, ke gubernur gitu-gitu audiensi. Terus kan mereka berharap waktu itu kan tante nggak tahu mau jadi apa di sana. Benar. Kita nggak tahu nanti gimana gitu. Jadi ya udahlah, ya berdoa aja gitu. Oke. Cerita kenapa paskibrakanya itu gitu. Berarti itu seleksinya dimulai dari tingkat kabupaten dulu kabupatennya, ya, dari kabupaten masuk lagi sampai provinsi. Seluruh SMA favorit mungkin ya diambil gitu. Cakep, luar biasa ya. Jadi dari ratusan orang itu akhirnya yang awalnya nggak pengen join ini terus tiba-tiba daftar disuruh ya. Iya, daftarnya malah yang kepilih. Rezeki anak soleha. Iya. Dan nih tante kalau boleh tahu, ini kan pasti ada karantinanya ya dulu ya. Itu gimana sih prosesnya, bisa nggak diceritain gitu? Karantina udah di Jakarta ya? Iya. Berapa lama? Terus kegiatannya karantinanya itu sebulan lebih lah, ya. Karena di awalnya 27 Juli berangkat sampai akhir ada lagi. Ya pokoknya sebulan lebih lah, 40 harian gitu, 40 hari ya. 40 hari. Jadi pas karantina datang dulu ke dinas PDK yang di Gambir ya, dulu di Gambir ya, di situ datanglah pada semua datang, terus disuruh kenalan, terus ya itu ya kayak masih biasa lah, perkenalan dulu. Jadi kita harus ngenalin. Jadi pas awal tuh duduk makan itu harus tidak boleh dengan satu rekan seprovinsi. Iya. Jadi kita harus nggak boleh, misal kata kita tahu tuh itu pasangan kita tuh yang dari Sumatera, kita nggak boleh duduk situ, cari yang lain. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin nanti kita akan ditanya dari provinsi ini putra namanya siapa, gitu, gitu-gitulah gitu. Jadi ngetes biar bisa blend in ya. Bisa gimana ini gitu. Nah tuh nih aku mau tanya nih, detik-detik sebelum dilakukannya upacara 17 Agustus 1985 itu apa sih yang dilakuin sebelumnya tuh? Ya kita mungkin latihannya tuh dari pagi. Kalau jam 4 itu kita bilang udah ada apa suara maut gitu, kok udah bunyi kayak pengabdi setan itu tuh, ting ting tuh kan. Terus setengah 4 tuh harus bangun loyo. Terus
olahraga dulu, terus olahraga sarapannya dengan segala harus habisin ini 2 telur susu, pokoknya kayak tentara gitu, kayak akademi militer gitu, nah gitulah persis gitu. Terus kita zaman dulu kali ya masih pakai topi yang belakangnya ditutupin kayak topi Jepang itu, karena ini kita nih sampai apa sih mengelupas saking latihannya itu panas gimana gitu. Gitu. Terus dibilang kakak pelatihnya ya harus dibilang galak ya harus galak. Galak ya. Berarti sama aja ya. Sama aja. Terus tante dari Medan kayaknya sering banyak di prank, ini anak Medan gitu kan. Kayaknya nanti ini cakep deh kita bahas. Tapi kayaknya kita minum dulu ya. Karena udah kita ngomong takutnya tante haus. Jadi kita cheers dulu. Lanjut nih ya, tadi katanya dipanggil anak Medan gitu ya. Berarti ini ada panggilan sayang dari panitianya, itu gimana sih ceritanya bisa kayak gitu tuh? Nah, waktu itu kan kita yang kayak istilahnya kayak di karantina gitu ya, di karantina. Terus kalau waktu istirahat siang biasalah ya, kan waktu itu tante sekamar tuh tante Sumatera Utara, Jawa Tengah sama Irian Jaya. Nah, ini ada cerita nih. Jadi kita tiap pagi itu habis sarapan diumumin kamar siapa yang paling bersih dapat kalung Garuda. Jadi kamar yang kotor dapat kalung tulang. Jadi pita ditulangin. Waktu itu hari pertama kamar tante dapat tulang. Terus kan Irian Jaya agak susah ya waktu itu mungkin bahasa Indonesia dia. Terus, tapi tante berusaha untuk kita satu ini roommate harus tim kompak gitu. Jadi tante sama si Jawa Tengah udah berusaha, kan dibilangin harus kamar harus rapi, kita merasa sudah rapi gitu ya. Tante bilang nggak karena pagi-pagi kan udah riuh, hektik lah pagi kan harus. Jadi kita udah siapin baju ini, pokoknya gitu-gitu deh gitu kan. Udah hari pertama dapat tulang. Bertiga lah maju nih kan, si Jawa Tengah, Sumatera Utara, si Irian Jaya. Yang dikalungin si tante. Duh, dalam hati tante pasti dikirain tempat tidur kan satu kamar tuh ada 3 tuh ya, 3 gini kan. Terus udah gitu kita evaluasi lah. Tante sama si Jawa Tengah gitu kan. Terus kita apa ya kok dapat. Terus masuk perasaan kamarnya rapi deh gitu kan. Terus ada yang berserak mungkin gitu. Akhirnya terus kamu bawa apa ini dari daerah kamu gitu kan. Rupanya dia bawa lukisan kayak burung cendawasih. Nah, udah ini kita tempel di sini, aku tempelin ulos, yang Jawa Tengah tempelin batik. Nah, alhamdulillah besoknya udah dapat kalung Garuda. Langsung kita evaluasi. Nggak bisa ini harus dapat yang bener nih, jangan tulang lagi. Benar, gitu. meskipun ada kendala komunikasi tadi ya, tapi tante hebat bisa. Tapi akhirnya terus kita ini kan besok pokoknya setidaknya jangan dapat tulang lagi. Walaupun nggak dapat Garuda, setidaknya jangan dapat tulang lagi. Benar. Bilang gitu kan. Oke, pagi-pagi sip semuanya gitu kan. Udah persiapan ya. Terus apa lagi? Oh, waktu itu ceritanya lucu nih. Gimana ya, tuh? Gak apa-apa. Kan 27 berangkat. Sorry, ini baru ulang tahun nih, 29 nih. Happy birthday. Jadi tante kan 27, baru 3 hari nih. 3 hari, oke. Udah 3 hari habis sarapan, terus jadi ngeprank zaman dulu udah yang ngeprank pelatih tante itu kayaknya ngepranknya oke banget gitu. Jadi 3 hari nih baru datang, terus diumumin ternyata ada salah satu peserta yang harus kita pulangkan ke daerahnya. Wah, ternyata dia kelakuannya pokoknya dibilang tidak baik gitu. Kaget lah, ada apa gitu kan. Maju Putri Sumut. Hah? Maju nih Putri Sumut nih, maju nih. Siap Kak gitu, maju. Kamu ketahuan pacaran sama putra NTT. Tuh kan. Terus dalam hati gini, gue kenal aja belum nih sama putra NTT nih kan. Duh, gimana lah ceritanya. Siap Kak, saya merasa nggak ada gitu kan, kekeh. Kamu nggak boleh bohong gitu, banyak yang ngelihat ini gitu kan. Terus teman-teman tante pada solider semua, Kak, kalau dia dipulangin kita semua ikut dipulangin gitu. Kenapa yang laki-laki gitu? Kenapa mau naksir ini? Nggak Kak, siap Kak gitu. Perasaan nggak ada lah pacaran, maksudnya kan juga ditanya juga belum kenal nih nama si putra NTT gitu. Padahal udah diharusin ngapalin nama-nama yang si 27 provinsi, waktu itu 85 masih 27 provinsi ya. Iya, 27. Udah pokoknya
hebat banget tante di pranknya, tetep keke bilang ini, terus tiba-tiba mobil udah dateng, koper tante udah ditaruh di situ tuh. Oh. Katanya kamu memalukan Sumatera Utara. Terus tante takutnya apa nih sama memalukan Sumatera Utara gitu kan. Terus tante tahu nggak kepikiran, ya Allah aku malu banget nih, udah dapet duit nih dari gubernur gitu kan. Aku pulang nih gimana nih, mikirnya gitu. Terus dalam hati perasaan aku nggak ada aneh-aneh deh gitu. Iya, gitu, benar-benar. Aneh-aneh. Terus udah diprank itu bener-bener koper tante udah dikasih, udah tiket kamu udah sediain, kamu harus pulang ke daerah kamu hari ini juga. Tante masih belum ada perasaan, ya Allah salah apa ini gitu-gitu juga kan gini. Udah ya, jangan yang lain-lain pada bela pada apa gitu kan. Udah bener-bener kayak tereliminasi bener nih Bapak. Tarik koper, begitu mau masuk naik ke mobil semua selamat ulang tahun. Oh, ya Allah. Jadi dikasih surprise ya, prank doang. Ngepranknya tapi waktu itu tante memang udah panik ya. Terlupakan maksudnya memang ngepranknya tuh tante bilang 85 ngepranknya udah oke. Jadi itu momen yang tak terlupakan nih ya in people. Itu momen yang tak terlupakan. Tapi tadi kan tante sempat mention nih bahwa teman-teman tante itu mempertahankan tante sedemikian rupa. Bener. Nah, ini aku mau tanya nih Tan. Sampai sekarang silaturahminya masih terjalin nggak sih? Masih. Jadi kita apalagi sekarang punya grup WhatsApp. Terus punya semua tanggal ulang tahun tetap ada. Terus kan kita ini udah ada yang bercucu, terus ada yang anaknya berumah tangga yang dari jauh-jauh bisa datang juga datang. Maksudnya silaturahminya terjalin dengan sangat-sangat baik. Wah, luar biasa ya. Berarti sekarang masih sampai nih sekarang ya. Terus kalau yang sudah kan banyak yang dari daerah udah pindah Jakarta, diusahakan sebulan sekali ada meet up lah ketemuan. Selalu ada meet up ya. Nih dari skala 1 sampai 5, segede apa sih rasa cinta tante itu terhadap tanah air Indonesia? 1 sampai 5 ya, harusnya 10. Oh, harusnya 10. Berarti lebih dari 5. Lebih dari 5. Luar biasa. Maksudnya kita ditanamkan cinta tanah air tuh jiwa nasionalisme gitu. Dahsyat banget. Terus sebelum kita upacara tuh malamnya ada malam pengukuhan yang kita berjanji sama bendera merah putih, sampai tante mau ceritanya juga sedih. Berjanji kita sampai nangis banget gitu waktu itu. Kita peluk, kita pengukuhan namanya pengukuhan gitu kan. Kita janji sama diri kita buat cinta sama Indonesia itu seperti apa. Jadi sampai sekarang pelatih yang masih ada yang masih hidup itu suka ceritain tentang Indonesia, kecintaan. Jadi kita semua masih NKRI harga mati gitu. Emosional ya gitu. Bahkan saya keingetan gitu berlinang air matanya. Nangis banget waktu suruh cium bendera gitu. Waduh, ini definisi benar-benar cinta tanah air ya. Benar-benar. Terus kan ada nggak sih yang mau disampaikan pesan ke teman-teman yang ikut Paskibraka Nasional pada tahun 1985 dan tentunya generasi muda in people sekalian yang lagi nonton kita pada hari ini? Ya pesannya mungkin untuk sekarang mungkin ya lebih baik ya. Mungkin si Paskibraka dari tahun 2000 itu enaknya ya sesudah Paskibraka mereka ada pertukaran ke luar negeri. Tapi di 2000 ke atas di zaman tante kita habis upacara terus ada beberapa hari tuh kita malah kemana gitu, ke dusun mana waktu itu gitu. Nah sekarang ini udah lebih enak lah gitu. Jadi pesannya mungkin untuk apa nih, generasi apa sekarang? Generasi muda. Z, generasi muda dan apa ini sekarang generasi Z apa? Z ya. Generasi Z. Mungkin lebih baik lagi ke depannya, attitude lebih dijaga, menghargai yang lebih tua gitu ya. Harus punya apa ya? Ya itulah, punya sopan santun, ngadepin yang lebih tua seperti apa, ngadepin yang muda lebih mengayomi gitu. Tante, terima kasih banyak ya. Banyak banget nih pelajaran yang Amel sendiri pribadi dapetin dari Tante. Gimana sih penggambarannya pada waktu itu dan juga apa aja yang Tante alami itu luar biasa banget sampai akhirnya kita sampai di titik emosional kita tadi Tante ya. Seberapa cintanya kita sama tanah air itu luar biasa banget. Sekali lagi terima kasih banyak Tante udah dateng ya. Dan juga nih ya in people, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan tentunya tingkatkanlah jiwa nasionalisme kita. Pelajari tentang sikap kenegaraan yang baik dan tadi tata krama itu yang nomor 1. Ethic or moral before knowledge. Nah, tentunya in people, gue Amel ya. Dan Dirgahayu Indonesiaku,
in Today in People's Way. Sampai jumpa. Semangat. Merdeka. Merdeka. Atas dulu kita.